Tiga pemain Persib Bandung dipanggil TC Timnas, tapi Beckham Putra malah dicoret. Jadi guys, ada tiga pemain yang kabarnya sudah mendapatkan surat panggilan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Hyundai Cup. Tiga nama tersebut adalah Tom Haye, kemudian Sadil Ramdhani, dan juga Mark Anthony Klok. Namun, nama yang tentunya sangat-sangat kental di ingatan kita di FIFA Series kemarin, yaitu Beckham Putra, absen, tidak ikut dipanggil ke timnas guys ya. Jadi alasannya juga belum dijelaskan secara pasti mengapa Beckham Putra tidak dipanggil. Namun selain Beckham juga ada banyak sekali pemain langganan timnas yang tidak ikut dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Hyundai Cup. Nama-nama tersebut seperti Rizky Ridho dan juga Jordi Amat, serta pemain abroad seperti Jai Ijes dan juga Calvin Verdong. Pemusatan latihan akan dijadwalkan berlangsung pada 26 sampai 30 Mei 2026 dengan seluruh pemain diminta sudah bergabung sejak hari pertama. Jadi pemusatannya itu tentu saja berlangsung setelah Liga Indonesia selesai ya. Jadi langsung pemain yang dipanggil itu berkumpul untuk ASEAN Hyundai Cup nanti gitu guys. Dari tidak dipanggilnya Ridho kemudian Jordi Amat, kalau misalkan untuk Jai Ijes dan juga Calvin Verdong sih sepertinya bentrok jadwalnya ya, karena tapi sudah libur juga, tapi entah mengapa mereka tidak dipanggil. Apakah John Herdman ingin meracik skuad kedua untuk timnas Indonesia untuk ajang Asia Tenggara ataukah bagaimana, kita tunggu saja. Yang jelas akan ada nama-nama baru yang masuk di jajaran skuad timnas Indonesia nanti. Kita tunggu saja siapakah nama-nama tersebut. Nah, menurut kalian alasan kenapa para pemain yang menjadi langganan timnas itu tidak dipanggil kenapa guys? Ya, berhubung karena TC-nya sendiri ini ya berlangsung setelah liganya selesai. Apakah karena John Herdman ingin ngasih libur apalagi kepada pemain diaspora ya untuk liburan dan juga segala macam, atau apa? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Shut up KDM itu adalah tulisan yang tertera di baliho yang dibentangkan oleh para bobotoh di laga melawan Arema kemarin ya di GBLA. Jadi ada sebuah banner yang mencuri perhatian, yaitu tulisannya Shut up KDM atau diam KDM ya. Nah, kenapa para bobotoh itu membuat banner ataupun membuat kritikan tersebut? Ini dikarenakan bobotoh itu merasa jika tangan-tangan politik sudah masuk ke Persib Bandung gitu guys. Soalnya sebelum laga melawan Dewa itu, dan memang dikontenkan juga oleh KDM. KDM ini adalah Gubernur Jawa Barat ya, yaitu Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau menjelaskan jika Persib Bandung seluruh skuadnya diberikan bonus oleh Marwara Sirait ya. Jadi pada saat itu dijelaskan oleh KDM jika Persib mendapatkan bonus dari Marwara Sirait, kalau nggak salah 1 atau 5 miliar, gue lupa ya. Nah, berkat hal tersebut muncullah banyak sekali komentar-komentar dari para bobotoh, apalagi sekarang di dua pertandingan terakhir Persib yang performanya sedang menurun, karena di dua pertandingan terakhir Persib drop point lagi gitu guys. Nah, hal itu juga membuat para bobotoh itu berpikir apakah para pemain Persib ini terlena karena uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi dan juga Marwara Sirait gitu guys. Jadi itulah alasan mengapa para bobotoh membuat banner ataupun spanduk seperti itu. Nah, kemudian spanduk itu juga mencuri perhatian dari Kapten Persib Bandung, yaitu Mark Klok. Mark Klok itu menjelaskan jika itu tidak ada kaitannya dengan performa Persib di dua pertandingan terakhir gitu guys, karena menurut Mark Klok itu bonus yang didapatkan oleh skuad itu sudah biasa terjadi di dunia sepak bola gitu ya. Dia itu berkata seperti ini, dan di sepak bola itu hal biasa untuk dapat apresiasi dan dapat bonus. Saya tidak terlalu mengerti kenapa ada banyak pertanyaan buat itu, karena setiap klub di Liga 1 punya itu, kata Klok ya. Kemudian dia juga melanjutkan, mungkin kalau sekarang di media baru orang bicara. Kalau kamu lihat siapa klub ada di Liga 1 ada itu. Itu hal biasa di dunia, bukan di Indonesia. Kenapa mengganggu konsentrasi? Itu hal biasa di sepak bola. Kalau ada hasil ada apresiasi. Kalau tidak ada hasil tidak ada apresiasi. Jadi buat kita harus kasih hasil, itu saja, ucap Klok. Jadi Mark Klok itu menegaskan jika
uang tersebut tidak membuat konsentrasi para pemain Persib itu buyar ya, karena itu adalah hal yang biasa. Dan mengingat dengan jumlahnya yang ya walaupun bagi kita itu tetap besar, tapi kalau dibagikan kepada satu skuad, dibagi kepada staf dan juga pelatihnya Persib, itu tidak ada apa-apanya ya, kecil ya, bisa dibilang kecil juga. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, apalagi untuk kalian yang para boboto guys, coba tulis di kolom komentar. Apakah teknologi garis gawang akan diterapkan di Indonesia Super League musim depan? Jadi polemik masalah teknologi garis gawang ini baru-baru ini muncul setelah laga Persib Bandung melawan Dewa United kemarin ya, dimana gol pertamanya Dewa United itu sangat kontroversial karena banyak sekali yang menganggap bola itu sudah keluar dan juga bukti fotonya itu banyak. Nah, hal ini membuat ketua dari komite wasit PSSI yaitu Yoshimi Ogawa itu menjelaskan kepastian apakah nantinya di musim depan akan ada teknologi garis gawang di Indonesia Super League gitu guys. Dia menjelaskan seperti ini. Sebenarnya kamera garis gawang tidak wajib saat menggunakan VAR. Namun jika ada tentu akan lebih baik, ucapnya. Kami tidak bisa memaksakan kepada liga profesional, tapi ke depan jika ada tambahan kamera di garis gawang itu akan membuat keputusan lebih adil bagi semua pihak. Posisi saya adalah kita harus memahami kondisi saat ini dan mengelolanya dengan baik, ucap Ogawa. Tentu wasit dan asisten harus berusaha mengambil posisi terbaik untuk melihat situasi. Jika 100% yakin bola keluar, harus memberi sinyal. Jika tidak yakin, keputusan awal harus dipertahankan. Lalu VAR melakukan pengecekan. Jika VAR tidak menemukan bukti yang jelas, maka keputusan awal tetap berlaku. Itu adalah ucapan dari Ketua Komisi Wasit PSSI yaitu Yoshimi Ogawa. Nah, menurut kalian sendiri apakah di Liga Super Indonesia itu sangat diperlukan ataukah memang diperlukan teknologi garis gawang, mengingat di gol kontroversial Dewa kemarin itu benar-benar kita sangat membutuhkan ini ya, teknologi garis gawang. Namun menurut Yoshimi Ogawa juga dijelaskan memang itu tidak terlalu difokuskan kalau misalkan sudah ada VAR gitu. Artinya VAR saja sudah cukup ya. VAR saja sudah cukup sebagai perangkat pertandingan. Namun kan masalahnya di pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United itu sangat terlihat jika VAR itu tidak ada gunanya gitu guys, karena wasit langsung mengambil keputusan cepat tanpa mengecek VAR terlebih dahulu. Jadi ngapain ada teknologi garis gawang jika VAR-nya saja sepertinya tidak dioptimalkan gitu. Dan gue juga yang nonton pertandingannya bertanya-tanya, ini PSSI ngapain ngadain VAR gitu ya, ngapain ngadain VAR kalau misalkan tidak digunakan, ini kan hanya buang-buang duit saja. Nah, apalagi jika nanti mengadakan menambahkan salah satu perangkat pertandingan lagi yaitu teknologi garis gawang. Ini tentu saja akan kembali terjadi masalahnya seperti VAR. Teknologi garis gawang ini tidak akan dipakai lagi gitu, jadi hanya membuang-buang uang saja ya. Masalah sebenarnya di sepak bola Indonesia itu keputusan-keputusan kontroversial masalahnya bukan dari ini guys, bukan dari perangkat pertandingannya yang kurang, tapi SDM dari yang megangnya yang kurang ya. Terlihat banget jika mereka itu kurang memaksimalkan atau kurang mengoptimalkan ya, perangkat pertandingan yang sudah disediakan oleh PSSI gitu guys. Yang tadinya waduh kita senang ya jika di Liga Indonesia itu ada VAR membantu kinerja wasit dan juga menaikkan kepercayaan para supporter pendukung kepada wasit untuk adil. Namun setelah VAR-nya diadakan terlihat banget jika wah, VAR ini benar-benar tidak digunakan. Ngapain ngadain perangkat pertandingan yang mahal ini gitu jika tidak dioptimalkan. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Apakah memang perlu di Liga Super Indonesia itu diadakan atau ditambahkan satu perangkat pertandingan lagi yaitu teknologi garis gawang? Coba tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue sih nggak usah lah, karena pasti mahal ya. Pasti mahal banget dan tidak worth it guys, tidak worth it ya. Itu benar-benar hanya buang-buang duit saja.
Kabar terakhir dalam episode kali ini, hanya berjarak 7 poin dari pemuncak klasemen dan juga Borneo FC, Persija Jakarta masih memiliki chance atau kesempatan untuk atau peluang untuk menjuarai Liga Super Indonesia di musim ini. Setelah sebelumnya gue bahas jika Persija itu sudah membuang peluang ataupun sudah tidak memiliki peluang sama sekali untuk menjuarai Liga Indonesia, namun sekarang peluang itu kembali muncul walaupun hanya sedikit ya, sedikit banget ya. Mungkin bisa dikatakan cuma 5% guys. Cuma 5%. Kenapa? Karena memang sisa pertandingannya 5 lagi dan di hari ini ketika video ini diupload Persija harus melawan Persis Solo. Kita harus tunggu hasilnya seperti apa. Walaupun memang menang, Persija itu sangat sulit untuk menjuarai BRI Super League. Mengapa? Karena jarak poin dengan Persib dan juga Borneo itu 7 poin. Kemudian sekarang Borneo FC dan juga Persib Bandung itu adalah dua tim yang sangat sulit untuk dikalahkan ya. Jadi kemungkinan mereka drop poin sampai 0 banget itu susah. Kemungkinan besar juga hanya imbang, cuma dapat 1 poin gitu. Ini benar-benar langkah yang berat atau ujian yang berat untuk Persija Jakarta sendiri. Namun ya semua orang wajib berharap ya, boleh saja berharap masih memiliki peluang untuk menjuarai Liga Indonesia gitu guys. Kita tunggu saja dan tetap saja gue bilang jika peluang Persija sangat kecil dan sulit untuk menjuarai Liga Super Indonesia di musim ini guys. Kenapa ya? Karena memang sangat sulit untuk diraih. Dengan 5 pertandingan dan jarak 7 poin itu sangat susah guys. Gimana menurut kalian para Jackmania? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan apakah harapannya kalian masih bisa menyalip atau masih bisa menjuarai Liga Super Indonesia? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih banyak.